Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, puji syukur selalu tercurahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang karena dengan kemudahan dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita bisa berjumpa di tempat yang sama-sama kita cintai ini, dan semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di musala Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap salawat itu juga turun untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Tauhid, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang membahas tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Di awal pembahasan kitab ini, Syekh telah menjelaskan tentang arti tauhid dan pembagiannya. Kemudian di pertengahan pembahasan, Syekh mengabarkan kepada kita tentang definisi syirik dan jenis-jenisnya. Ini hampir 2 tahun ya. Masya Allah, hampir 2 tahun gak selesai kitab ini. Ada sekitar 60-an bab, 62 atau 64 bab. Ini kita baru masuk ke bab 45. Masya Allah ya. Setahun lagi. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan ya untuk belajar ya. Karena yang namanya belajar itu capek. Belajar itu lelah, bosan ya. Tapi ikhwan ya, kalau kita nggak belajar, ya itu lebih capek lagi. Kalau kita nggak belajar, kita akan lebih capek lagi.
Capek dengan apa? Dengan kebodohan. Kita nggak tahu apa-apa, ya. Lebih baik kita bersabar sekarang dan luruskan niat. Luruskan niat ketika kita belajar. Karena orang belajar ilmu agama itu tujuannya macam-macam, ya. Ada yang belajar ya memang ikhlas, pengen menghilangkan kebodohan pada dirinya. Wah, selama ini saya bodoh, Mas. Jadi saya pengen belajar. Biar nanti kalau ditanya sama anak saya bisa jawab. Saya tahu. Ini kalau niatnya lurus. Ingin menghilangkan kebodohan dulu. Ada lagi orang yang belajar ilmu agama hanya ingin mendapatkan wanita. Wah, si fulan fulan ini punya anak gadis. Saya ikut kajian biar nanti bapaknya tertarik sama saya untuk menjodohkan dengan anaknya. Ini. Kemudian ada orang yang niatnya belajar hanya untuk mendebat ustadznya. Untuk mencari-cari kesalahan ustadznya. Duduk di kajian dari awal sampai akhir, tujuannya untuk apa? Mencari kesalahan ustadznya. Wah, ustadz fulan ini salah nih. Nanti akan saya viralkan. Oh, ini repot ya, kawan. Masya Allah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Rehan. Assalamualaikum. Ada orang yang belajar niatnya hanya untuk mendebat. Wah, ini saya kalah debat kemarin. Saya harus belajar nih biar nggak kalah debat. Ini niatnya sudah berbeda. Jadi kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengistiqomahkan kita dan meluruskan niat kita ketika belajar. Capek, belajar itu capek. Kalau nuruti hawa nafsu kita, ya lebih baik kita jam segini santai bersama keluarga. Tapi kita meluangkan waktu, ikhwah. Kalau nggak sempat datang ke sini ya live streaming lah. Meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang untuk belajar. Sibuk ya, semua orang juga sibuk. Sebenarnya tuh bukan sibuk ya, tapi kembali ke prioritas. Ini prioritas utama kita bukan ini, gitu loh. Kalau seseorang itu sudah menjadikan sesuatu prioritas, pasti akan diusahakan, betul? Pasti akan diusahakan, disempatkan. Ya. Jangan nunggu sempat. Ini 2 tahun, ini kami rasa bukan waktu yang sebentar. Ya. Cukup lama. Ya. Dari 60-an bab, baru bab berapa tadi? 45. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Di awal di awal pembahasan, Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala itu membahas tentang tauhid. Bagaimana caranya biar orang ini paham tauhid. Kemudian yang kedua, pembahasan pertengahan itu tentang kesyirikan. Kita belajar syirik bukan berarti kita mau terjun ke dunia kesyirikan. Agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Ini harus kita pahami. Nah, di akhir-akhir pembahasan, mulailah Syekh itu membahas tentang hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, ini contohnya apa kemarin? Sumpah. Sumpah ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Gara-gara lisan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Contohnya apa yang pernah kita bahas kemarin? Kalimat yang umum, yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, tapi ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ingat ya, syirik kecil ya, bukan syirik besar. Bukan syirkun akbar, bukan, syirkun asghar. Kalimat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun syirik kecil, tapi dosanya sangat besar. Lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar itu apa? Durhaka kepada orang tua, membunuh,
berzina, riba, itu dosa besar. Tapi ketika orang melakukan syirik kecil, dosanya lebih dari ini. Dan Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik sebelum dia bertobat. Ketika sebelum ajal menjemputnya dia sudah bertobat. Ini ada kemungkinan Allah akan ampuni. Kalimat yang simple, yang sering mengantarkan kepada kesyirikan. Untung ado aku. Nah ini. Aman ndak kate aku, mati gitu tadi. Ini seolah-olah meniadakan Allah. Padahal apa? Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang harus kita pelajari. Dan di bab yang ke-45 ini, Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu taala membahas tentang larangan mencela atau mencaci massa. Massa ini apa? Waktu. Mencaci waktu. Ini nggak boleh. Nanti akan kita bahas tentang perinciannya insya Allah ya. Semoga waktunya cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bizalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, kehidupan ini Allah menceritakannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kecuali waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Inhum illa yazunnun. Mereka itu hanyalah menduga-duga saja. Dia mengatakan bahwa kalau kita hidup, kita mati, kita hidup ini ya karena waktu aja. Dia meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, yu'zini ibni Adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibu laila wan nahar. Fi riwayah la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia menyakiti aku, kata Allah. Anak Adam, manusia menyakiti aku. Mereka mencaci masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa itu. Akulah yang menjadikan siang dan malam bergantian. Dalam riwayat lain dikatakan la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Dalam riwayat lain, lafaz yang lain, janganlah kalian mencaci masa, fa innallaha huwad dahru, karena Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Bismillah. Kemudian apa kandungan dari bab ini? Kandungan dari bab 45 ini, yang pertama itu larangan mencaci masa. Gak boleh kita menyalahkan waktu, menyalahkan hujan, ini gak boleh. Gara-gara hujan inilah aku jualan es lagi sepi. Ini gak boleh. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Menyalahkan waktu, menyalahkan cuaca.
Bisa dipahami ya? Kemudian kandungan dari bab ini ya, yang kedua adalah mencaci masa atau waktu itu berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Mencaci masa sama dengan atau berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyakiti Allah berarti Allah terzolimi dong. Gitu ya? Enggak, ikhwah ya. Nanti soal kita bahas secara terperinci ya. Allah tuh nggak butuh sama kita ya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Mau sekota Lubuk Linggau ini nggak sholat, mau sekota Lubuk Linggau ini nggak puasa, nggak bayar zakat, nggak berzikir, nggak bermanfaat untuk Allah. Tidak merugikan kerajaan Allah sama sekali. Bahkan satu dunia ini pun tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Allah tidak akan rugi. Sekalipun Allah tidak butuh dengan makhluknya. Justru kita yang butuh dengan Allah. Kita yang butuh sama Allah, bukan Allah butuh sama kita. Jangan dikiranya kalau kita nggak sholat sehari, nggak sholat satu waktu dari 5 waktu ini, Allah rugi. Berkurang kerajaan Allah. Enggak. Justru kita yang rugi. Tapi kalau kita mencaci maki waktu, menyalahkan waktu, suatu keadaan, ini bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan dari bab ini renungan dari hadis ya, Nabi Muhammad SAW tadi yang berbunyi fa innallaha huwad dahru. Karena sesungguhnya Allah lah pemilik dan pengatur masa. Dibuatnya nih, sekarang lagi musim hujan ya. Allah yang ngaturnya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini bahwasanya yang mengatur hujan ini Allah, yang ngatur panas ini Allah. Tapi ketika mereka disuruh beribadah, suruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Orang-orang kafir Quraisy suruh menghilangkan semua Tuhan. 360 Tuhan suruh dihilangkan. Cukup kamu menyembah satu aja, Allah ini. Mereka mengatakan ya enggak mau. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja karena mereka meyakini ada Tuhan-Tuhan lain. Nah, ini yang enggak boleh. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur masa ya. Dia pemilik dan pengatur masa. Munasabatul bab kesesuaian bab ya, dengan kitab tauhid. Di sini Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan ya, bahwasanya mencela masa ya, itu mengandung kesyirikan. Ya. Karena orang yang mencela masa ya, apabila meyakini bahwa masa itu pelaku yang sama kedudukannya dengan Allah, maka dia bisa terjerumus pada perkara kesyirikan. Atau dia bisa terjerumus menjadi seorang yang musyrik. Ini berbahaya ya, ikhwah. Kalau dia menyalahkan masa, menyalahkan waktu. Dia meyakini bahwa masa ini sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tadi ya, itu mengatakan bahwasanya Allah itu tersakiti. Yu'zini ibni Adam, manusia atau anak Adam telah menyakitiku. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala dapat tersakiti tapi tidak dapat dimudoroti, dirugikan. Nah ini. Allah bisa tersakiti tapi tidak bisa dimudoroti, dirugikan.
Karena kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, Allah Subhanahu wa taala tersakiti dengan sebagian perbuatan hambanya yang di dalamnya terdapat kejahatan terhadap hak-haknya Allah. Di antara haknya Allah apa? Beribadah. Itu haknya Allah. Ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini murni haknya Allah. Nggak boleh hak ini diberikan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala kan tersakiti, tapi tidak dapat termudoroti dengan hal itu. Karena tidak ada satupun yang dapat memudoroti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'an walahum azabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Mau seluruh linggau ini murtad, ya Allah tidak rugi. Ditukarnya keimanan dengan kekafiran. Ada nggak kira-kira seperti itu? Banyak, kita aja yang nggak tahu. Orang itu bisa keluar dari agama Islam gara-gara apa? Sembako. Dikasih sembako, tapi kamu harus terima kasih sama patung-patung tertentu. Orang miskin ini mudah sekali kena doktrin. Mereka nggak punya nih posisi miskin, dikasih sembako yang memang mereka butuh. Pak, ini sembako tapi syaratnya kamu harus berterima kasih atau mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang bisa membuat dia keluar dari agama Islam. Mau seluruh dunia seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa rugi. Tidak ada yang mampu memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian tidak dapat menimpakan mudarat sedikit pun kepadaku sehingga kamu memudaratiku." Bismillah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Suka mencaci, ngeluh, dan mencela itu sifat buruk dari manusia. Ini manusia itu paling suka apa? Mencaci, berkeluh kesah, mencela masa, dikit-dikit menyalahkan waktu. Gara-gara cak inilah kesiangan kan, gara-gara waktu lagi. Padahal yang disalahkan siapa? Dirinya sendiri harusnya. Nanti soal kita bahas. Ini emang sifat buruk dari manusia. Karena manusia itu ikhwan, diciptakan dengan beragam sifat dan karakter. Setiap orang itu karakternya berbeda-beda. Dan sifat buruk manusia yang paling sering itu berkeluh kesah, ngeluh terus, seolah-olah nggak pernah bahagia hidupnya. Ini nggak boleh, ikhwan. Kerjaannya ngeluh terus. Wal iyazubillah, ngeluhnya di sosmed sehingga seluruh dunia ini tahu. Ini sifat buruk, ikhwan. Sifat buruk manusia. Kalau orang yang seperti ini lebih baik nggak usah kasih sosial media, nggak usah dikasih handphone sekalian. Kalau kerjaannya cuman mengeluh. Yang pertama kita harus mengeluh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita mau mengeluh sama orang yang kira-kira dia itu bisa menjadi perantara untuk menyelesaikan masalah kita. Pernah nggak kita ketika ada masalah nih, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, yang pertama kali kita jumpai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kita mintain tolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak seperti itu? Karena ketika kita ada masalah yang pertama kali terfikirkan oleh kita itu siapa? Orang fulan, si A, si B, si C, itu terus. Sebesar apapun masalah kita, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ngasih kita masalah ini. Di antara nama Allah apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih sedang nguji kita untuk melihat keimanan kita ini sampai mana. Allah ngasih masalah, pasti Allah ngasih solusi. Solusi itu selalu berbanding lurus dengan masalah. Tapi setan itu licik ya. Setan itu licik. Dia selalu membisikkan kepada kita, wah, nggak bakal selesai masalah ini kayaknya. Akhirnya apa? Ngeluh. Wal iyazubillah kayak tadi, ngeluhnya di sosial media. Sehingga seluruh dunia itu tahu. Dia lagi ribut sama istrinya, lagi ribut sama pasangannya, lagi ada masalah ekonomi, nggak punya duit, tunggakan sekolah, bikin status, ngeluh. Nah ini lebih baik dihindari, karena ini sifat buruk, karakter yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarra jazua, wa idza massahul khairu manu'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia ini diciptakan bersifat berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Bila dia mendapatkan kebaikan, dia jadi bakhil. Nah ini, perhatikan nih kawan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, manusia itu diciptakan memang suka berkeluh kesah. Sambat terus, sambat ini yang ngeluh. Ketemu orang ini ngeluh. Kan antum pernah nggak ketemu punya temen ya, yang kalau ketemu tuh pasti ngeluh. Yang lapar lah, yang inilah, yang lagi ada masalah keluarga, curhat terus pokoknya. Ini sifat manusia. Karakternya macam-macam. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia ngeluh. Ketika dia ditimpa kebaikan, dia bakhil. Apa bakhil? Pelit. Lagi ada masalah ekonomi, waduh mulai. Beribadahnya sungguh-sungguh dia. Tapi Allah berikan sedikit kelapangan, masalah rizki, lupa. Ikhwan fillah wa iyyakum. Dari watak inilah ya, watak suka berkeluh kesah ini muncul satu sifat yang sangat jelek, yaitu sifat suka mencela. Kalau diperhatikan, hampir tidak ada yang lepas dari celaan manusia. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Hobi nyacat, mencari-cari kejelekan. Sukanya, oh ini udah tahu nih kelemahannya nih, mulai dicela. Lagi aku makan di situ, ngapo? Aduh ini tadi ada debunya, mulai mencela. Ini kelakuan manusia. Dan di antara yang sering dicela oleh manusia itu adalah zaman, waktu. Mereka memperlakukan zaman ini seolah-olah zamanlah yang menjadi sebab segala ketidaknyamanan hidup. Wah, 2024 ini pokoknya ini masa inian, dagang sepi, usaha sepi. Wah, mulai menyalahkan waktu dia.
Dia mulai menyalahkan pergantian hari, bulan, tahun, cuaca, iklim. Nah, ini mulai disalahkan semua. Suasana. Ini nggak lepas dari celaan manusia. Dagang sepi, nyalahkan apa? Waktu. Wah, wong ini sibuk ini sekarang nih. Sibuk pemilu. Akhirnya dagang sepi. 2024 ini kayaknya masa titik paling rendah. Lemaklah tahun 2016 ke dagang ini. Nah, mulai nyalahkan waktu dia. Dan ini sifat dasar manusia. Suka mencela. Ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum. Apa keburukan, mafsadat dari mencela masa? Mafsadat dari mencela masa. Kita sebagai seorang muslim, kita muslim nih. Kita harus tahu bahwa mencela zaman atau mencela masa itu perbuatan yang terlarang. Nggak boleh menyalahkan waktu. Karena itu tidak layak ya. Baik secara syariat maupun secara akal sehat. Di antara keburukannya apa? Yang pertama, ketika kita mencela waktu, sama dengan kita mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela. Mencela waktu sama dengan mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela. Karena apa? Waktu atau masa ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini makhluknya Allah, hanya menjalankan perintahnya Allah gitu loh. Bayangkan ya, sedetail ini Islam membahas gitu loh. Jelas ya? Sedetail ini Islam membahas tentang akidah. Masa, waktu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Masa ini nggak bersalah. Waktu ini nggak bersalah. Jadi nggak berhak untuk dicela. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan dalam syairnya, na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita mencela zaman kita. Wa ma li zamana wa ma li zamanina aibun siwana. Padahal celaan itu ada pada diri kita. Wa nahju zamana bi ghairi zanbi. Zaman ini tidaklah memiliki aib selain kita. Kita mencela zaman tanpa dosa. Walau nataqo az-zamanu lana hajana. Seandainya zaman ini bisa bicara, niscaya dia akan mencela kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai mengatakan seperti itu. Kita ini suka mencela zaman. Padahal yang patut dicela itu ya kita sendiri. Mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela. Mencaci sesuatu yang tidak bersalah, ya, tentu ini adalah sebuah kezoliman. Sedetail itu. Zaman, waktu yang terus berputar ini, nggak mungkin kita bisa kembali ke masa lalu, nggak mungkin. Zaman ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah cara ngaturnya gimana. Dibuatnya kita kesiangan, dibuatnya kita dagangan kita sepi, dibuatnya kita di PHK, dibuatnya kita bisnis kita pailit. Itu terserah Allah. Jadi kita nggak berhak menyalahkan zaman. Yang berhak disalahkan itu siapa tadi kata Imam Syafi'i? Ya kita sendiri.
Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa? Harusnya yang perlu dievaluasi siapa? Ya kita sendiri gitu loh. Paham ya? Itu di antara keburukan kita mencela zaman. Ini sebuah kezoliman. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Hindarilah kezoliman, karena kezoliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Itu yang pertama. Kemudian di antara keburukan yang kedua, ketika kita mencela zaman, sama dengan kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mencela makanan, kayak antum lagi makan ya kan? Itu lagi makan. Gak apa, aman. Antum lagi makan. Ketika makanan itu asin, antum mencela nih. Kan nggak boleh kita mencela makanan ya. Di antara adab makan tidak boleh mencela makanan. Kecuali dalam rangka untuk ngasih tahu. Akhi, jangan dimakan, akhi. Kenapa? Asin. Oh gitu. Ya nggak apa. Banyak dimakan. Tapi kalau kita mencela, bismillah. Asin ini. Ini mencela makan atau mencela minuman. Ini nggak boleh. Ketika kita mencela makan atau minuman tersebut, hakikatnya apa? Kita tuh mencela Rehan ya. Yang bikin tadi, mencela orang yang membuatnya, gitu loh. Apa ini kopi kayak gini, nggak layak ini dijual ini, asin kopinya. Ini hakikatnya dia sedang mencela yang buat. Sama kayak kita mencela zaman, mencela waktu. Wah, nanggungnya 2024 ini. Dagang sepi, apa-apa sepi, gawe di PHK. Dia menyalahkan apa tadi? Waktu. Berarti sama dengan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak sadar dia sudah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berfirman dalam hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jal, yu'zini ibni Adam yasubbud dahra wa ana dahru biyadil amru uqallibu laila wan nahar. Anak Adam telah menyakitiku, kata Allah. Dia mencela masa, dia mencela waktu, padahal aku yang menciptakan waktu tersebut. Di tanganku segala urusan. Akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Mudah bagi Allah membolak-balikan siang dan malam. Antum yang merasa diri antum sial gitu kan, atau wah nanggungnya 2024 ini dagang sepi, apa-apa susah ya. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan nasib antum, paham enggak? Membolak-balikan siang dan malam aja Allah mampu, apalagi membalikkan nasib antum dari miskin jadi kaya, dari kaya menjadi miskin. Mudah bagi Allah. Ini ketika kita mencela waktu, artinya apa tadi? Sama dengan kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keburukan mencela waktu, ketika kita mencela itu sama sekali tidak merubah keadaan, hanya menambah kekesalan. Kita ngomel aja sepanjang hari, menyalahkan keadaan, menyalahkan cuaca. Kita jualan es nih, ya kan? Contoh, kita ambil studi kasus, jualan es. Posisi hujan, siapa orang mau minum es hujan-hujan? Wah, mulai dia menyalahkan hujan, menyalahkan waktu ini. Wah, malah akhir berber ini pokoknya hujan terus. Dagang sepi, ya. Kaget lah, hujan nih. Siapa yang dia salahkan nih siapa?
Yang pertama tadi dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia mencela itu tidak sama sekali tidak akan merubah keadaan, paham nggak? Dia mencela hujan nih misalnya. Berhentilah woi hujan. Aku nak jualan. Apakah hujan langsung berhenti? Enggak. Hujan nggak berhenti, dosanya bertambah. Jadi percuma. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa hujan itu apa? Rahmat. Kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Apa salahnya? Waktu yang kita gunakan untuk mencela hujan tadi, kita gunakan untuk berdoa. Allahumma aksir mali, Allahumma aksir mali, Allahumma aksir mali. Ya Allah, perbanyaklah duitku, ya Allah, perbanyaklah hartaku, ya Allah, perbanyaklah hartaku, ya Allah. Minta sama Allah kalau kita merasa kita miskin. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Berdoa sama Allah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal agar aku tidak makan yang haram. Wa aghnini bifadlika, ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu. Amman siwaka, agar aku tidak minta kepada selainmu, ya Allah. Ini ketika hujan disunnahkan kita untuk memperbanyak berdoa, bukan malah mencela. Paham ya? Hari ini kalau kita pedagang nih, ya, kita ambil konsep, kita ambil studi kasus kita pedagang. Ya kalau kita kerja di perusahaan, insya Allah agak aman lah ya. Udah tahu tanggal sekian bakal gajian. Tergantung kita kerjanya harus apa maksimal gitu. Tapi kalau dagang ini benar-benar diuji tawakalnya. Ya. Ketika kita berdagang, ya, harusnya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk berdoa. Bukan malah menyalahkan keadaan. Ya emang lagi sepi. Kalau kita pedagang yang bertauhid, kita mikirnya gimana? Oh, 5 hari yang lalu sudah rame. Kalau hari ini sepi, oh insya Allah besok rame dagangan saya. Bukan malah menyalahkan keadaan. Ya. Keburukannya apa tadi? Keadaan tidak berubah, malah dosa kita semakin bertambah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Mencela masa, ya, ini ada perinciannya. Yang pertama, seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Kalau tujuannya dia untuk mengabarkan, maka ini bukan termasuk mencela. Contoh, orang teman kerja nih, dia bagian lapangan keluar nganter barang ya bare. Contoh, ngomong sama Kak Wendy, "Woi Kak, panasnya hari ini Kak." Berarti apa? Di mobil harus bawa es. Contoh, ini bukan mencela. Kak, di luar panas Kak. Panasnya hari ini Kak. Masya Allah panasnya 36 derajat. Kemarin pernah 36 derajat ya. Panasnya luar biasa. Ini bukan termasuk mencela. Karena apa? Dia mengabarkan. Mengabarkan kepada saudaranya. Karena dia niatnya bukan untuk mencela. Seperti ucapan Nabi Lut alaihissalam dalam surat Hud ayat yang ke-77. Ayat yang ke-77. Hadza yaumu asib. Ini adalah hari yang amat sulit. Ngeluh nggak kira-kira? Mencela nggak? Nggak, karena dia niatnya untuk ngasih tahu orang. Ini hari yang sulit nih. Itu. Kemudian yang kedua, ya, mencaci waktu ini karena ada keyakinan bahwa dialah waktu ini yang menjadi pelaku kebaikan atau keburukan di dunia. Wah, gara-gara hujan nih lah. Jadi dagangan aku sepi. Jadi dia memposisikan yang ngatur rezeki dia itu siapa? Hujan. Emangnya kalau cuaca nggak hujan, rame dagangan dia? Belum tentu, ikhwan. Belum tentu. Nah, kalau dia meyakini demikian, ini bisa termasuk pada syirkun akbar. Bisa terjatuh pada syirik besar. Karena dia meyakini ada sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa yang nutup rezeki dia, yang dia rasa rezeki dia tertutup itu adalah hujan. Suatu keadaan. Paham ya?
Ini nggak boleh, ikhwah. Ini bisa terjerumus pada syirkun akbar. Kemudian yang ketiga, mencela waktu bukan karena meyakini bahwa waktu inilah pelakunya. Dia yakin bahwasanya Allah yang mentakdirkan. Tapi dia mencela waktu karena waktu itulah yang berkaitan langsung dengan kejadian, peristiwa, atau keburukan yang dia alami. Dan perbuatan seperti ini diharamkan. Dia yakin yang menurunkan hujan ini Allah. Tapi karena hujan ini, dagangannya jadi sepi. Ini contoh studi kasus. Ini nggak boleh. Karena cuacanya lagi pas, sering hujan. Ini mulai kaum muslim ini menyalahkan hujan. Mulai menyalahkan keadaan. Ini kurang pas. Dia yakin, dia nggak mungkin berpikir bahwa hujan inilah yang datangkan rezeki, nggak berpikir sampai sana. Dia meyakini bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Tapi karena sebab hujan ini dagangannya jadi sepi. Mulailah dia menyalahkan hujan, dan ini hukumnya haram, tapi tidak sampai pada derajat kesyirikan. Paham? Dia hanya mencela hujan, tapi tidak sampai derajat kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.